Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Metode tematik disebut juga dengan metode maudu'i, yang mana metode dengan mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan tema yang ditentukan kemudian disusun sesuai dengan asbab dan pemahaman yang disertai dengan penjelasannya. Menurut istilah ulama hadis, hadis yaitu apa yang diwariatkan oleh Nabi berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjelasan setelah diangkat menjadi sebagai nabi dan terkadang juga sebelumnya, sehingga hadis diartikan sebagai sunnah. Unsur-unsur metode tematik: yang pertama, menentukan topik atau judul yang dikaji. Yang kedua, mengumpulkan hadis yang terkait dengan topik. Yang ketiga, memilih salah satu seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan yang terkait dengan tema. Hadis tablik. Tablik adalah salah satu sifat istilah akrab yang dikenal dalam Islam. Umumnya istilah tablik merujuk sebagai salah satu sifat wajib yang dimiliki Rasulullah. Namun berupa lebih dari itu juga dapat diartikan sebagai salah satu cara, upaya yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan dan menyebarkan kebaikan kepada manusia. Selain itu, bahas dalam Al-Quran, tablik juga dibahas dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, yang artinya, barang siapa memberi petunjuk kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang mengikuti ajakan tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Hadis nasihat. Pengertian hadis nasihat adalah salah satu petunjuk baik dari penutur yang bisa dijadikan sebagai bahan referensi atau alasan bagi simitra tutur untuk melakukan suatu hal. Orang yang baik adalah orang yang belajar Al-Quran yang mengajarkannya. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis etika dakwah. Etika dakwah merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dakwah entertainment agar dakwah bermedia massa ini dapat diterima masyarakat sebagaimana mestinya, yaitu mewujudkan tatanan masyarakat untuk umat dan akan ditetapkan pada kodiron jalan Islam masing-masing. Hadisnya tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan dai yang tidak beramal sesuai dengan ucapan seperti pemahaman tanpa busur, menggembirakan sebelum menakut-nakuti, capanya seperti pemanah tanpa busur. Yang kedua, mengembirakan sebelum menakut-nakuti Rasulullah SAW. Seluruh manusia berilah kabar gembira ya, dan jangan membuat orang lain. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila berbicara ia berdusta. Orang yang berbohong atau berdusta termaksud orang yang munafik dan tidak disukai oleh Allah SWT. Yang kedua, apabila berjanji ingkar. Hati-hati dalam berbuat janji karena harus ditepati. Dalam Islam diajarkan jika berjanji ucaplah insya Allah. Yang ketiga, apabila dipercaya ia berkhianat. Siapa melihat kemungkaran hendaklah berusaha merubahnya. Merujuk dari hadis Arba'in ke-34 yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudari, riwayat radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa ubahlah dengan lisannya.